Ya cuma jeleknya dia jadi agak kemerahan ya. Ini emang motion blur itu penting juga sih ya, jadi lebih natural kelihatannya dan lebih sinematik kesannya, seperti mata kita ngelihat aja. Ya namanya juga murah, cuma 60.000, tapi cukup lah kalau untuk jalan-jalan touring mau motoran kan. Kita lihat nanti. Hari ini gue ngevlog ngebahas ND8 yang eksternal ini gue beli di Shopee cuma 60.000 perak doang. Terus karena mounting 55 mm nya nggak masuk ke dudukan yang Ulanzi punya, padahal tulisannya 55 mm ya. Akhirnya gue lem pakai lem kuat nih pinggirannya nih. Halo guys, hari ini gue mau nyobain ND8. Jadi kemarin gue waktu hari Sabtu gue pesen, cuma sayangnya nyampenya Minggu sore ya. Padahal gue jalannya tuh Minggu pagi. Jadi gini loh, gue kan pengen video gue tuh waktu pada saat touring atau riding itu ketika lagi berjalan tuh motornya sekeliling kiri kanannya tuh motion blur. Jadi kalau mau motion blur berarti kan gue harus turunin exposure ya, digelapin kameranya supaya speednya jadi lambat, jadi 1/50 rencananya nih nanti nih. Nah ini ND-nya, ND8 nih, dia turun sekitar 1 apa 2 stop ya, gue nggak tahu nih, lihat speknya. Nah yang pas kemarin datang ini nih, dia 55 mm. Jadi tadinya gue mau beli yang punya GoPro, cuma yang punya GoPro ku ternyata nggak bisa masuk ke punya gue. Soalnya kan gue pakai Ulanzi 3 G94, jadi ketutupan tuh pinggirannya tuh, jadi nggak bisa dipasang tuh kalau pakai tetap casing ini. Sedangkan kan gue perlu buat ngevlog kan, jadi dikorbanin tuh kalau misalnya gue pasang ND yang bawaan GoPro. Pertama mahal, kedua ya nggak bisa dipasang kalau pakai Ulanzi 394. Nah ini bawaan Ulanzi nih dudukannya nih. Nah kemarin beli yang 55 mm kan, pas lihat di spek di Ulanzinya ternyata nggak muat skrunya, jadi gue lem. Nah tuh dia jadi lebih gelap ya, kayak kacamata Ray-Ban. Tuh lihat lampunya. Nah nanti karena cahaya yang masuk gue kurangin ke dalam GoPro-nya, speednya jadi lebih rendah. Nah tapi nggak bisa dipakai di indoor, jelas nanti ISO-nya jadi tinggi kan. Ini namanya juga GoPro kan, dia auto ya, dia semi auto dia exposure-nya, jadi speednya bisa diatur sama gue. Jadi nanti tuh gue pakai 4K tetap, terus speednya 1/250. Nanti abis ini kita cobain ya. Jadi ini dipasang di sini nih nanti nih tuh ya, cuma jeleknya dia jadi agak kemerahan ya skin tone-nya. Ya namanya juga murah, cuma 60.000, tapi cukup lah kalau untuk jalan-jalan touring mau motoran kan. Cukup gue pikir cuma 60.000 doang. Nanti abis ini gue cobain, jadi kalau misalnya bini gue udah pulang, gue cobain nih filter ND8 nih ini ya. Gue nggak bikin terlalu gelap, soalnya ada ND16 nggak salah, yang 2 kali lipat lebih gelap dari ini. Gue khawatirnya kalau pakai ND16 yang ada nanti motion blurnya terlalu parah, pertama. Kedua, ISO-nya malah jadi ketendang tinggi, malah jadi noise yang ada. Maklum ini kan bukan DSLR atau mirrorless, ini cuma GoPro ya. Kita lihat nanti. Hari ini gue ngevlog ngebahas ND8 yang eksternal ini gue beli di Shopee cuma 60.000 perak doang. Terus karena mounting 55 mm nya nggak masuk ke dudukan yang Ulanzi punya, padahal tulisannya 55 mm ya. Akhirnya gue lem pakai lem kuat nih pinggirannya nih. Agak kurang bagus sih sebenarnya, material build-nya ini udah mulai gores-gores, payah kan. Dan dia nggak ada coating buat UV. Kalau ya beli yang bagus tuh ada tuh. Ya cukup kali kalau untuk jalan-jalan doang, ngevlog, motovlog ya.
Ini sebelum gue beli Insta360, jadi gue maksimalin dulu si GoPro Hero 10 gue nih, jadi lebih sinematik nanti hasilnya. Oke, habis ini kita ke jalan sambil nyari sarapan. Ya kalau dipikir-pikir juga kalau beli ND8 yang bagus sih rugi juga ya, soalnya kan bakal dipakainya buka pasang pada saat di dalam ruangan ya terpaksa gue buka kan, itu udah pasti gores tuh nanti tuh. Kalau beli yang baru kayaknya, bukan baru sih, beli yang bagus kayaknya gondok ya kalau misalnya gores. Kalau ini kan cuma 60.000 ya, gores ya tinggal beli lagi. Terus yang bawaan dari GoPro itu 400 ribuan, hampir gopek maksudnya. Bentuknya kotak kecil gitu doang, ini kan lumayan nih. Cuma 60.000, jadi kalau rusak ya tinggal beli lagi. Ini kita cobainnya makan di mana ya, kalau nggak di warteg, di RP. Kayaknya makanan gue itu aja kayaknya. Lu bakal bosen ngeliat gue sarapan cuma itu aja. Susah juga, gue makan tuh susah tuh. Makan ikan gue nggak bisa. Ikan tongkol bisa sih, cuman tingkat tongkolnya harus bener-bener dimasaknya kudu bener tuh, kalau nggak nanti gue bentol-bentol. Udang juga kadang-kadang bentol-bentol, dan bukan kadang-kadang aja, gue emang nggak suka udang ya. Terus makanan seafood lainnya tuh emang bener-bener pada nggak suka. Jadi gue kayaknya kalau untuk jadi food vlogger nggak bisa kayaknya. Motovlog kemarin, ini anak-anak ini udah mulai bilang di komen-komen tadi gue lihat ya. Iya tuh lebih jauh dikit. Waduh mampus gue lebih jauh dikit. Pertama juga waktunya ya bisa 2 hari itu sekali keluar. Terus makannya yang gue khawatirin, masak sih gue makan misah dari mereka kan. Kalau seandainya ke pantai ini kebanyakan makan ikan kan, gitu gue nggak bisa makan ikan tuh. Masa gue harus nyari warteg sendirian, kan nggak lucu ya. Dan video kemarin ini lagi gue uploadnya ya sama kayak kemarin 2 jam lebih kayaknya. Salahnya tuh tadi malam gue tinggal tidur, ternyata komputernya ikut-ikutan sleep, jadi dia nggak berlanjut tuh. Jadi pas gue bangun pagi gue cek, ya masih segitu juga. Jadi gue wake up si laptopnya, terus gue balikin lagi ke settingan awalnya lagi, power manajemennya ya. Terus tadi udah selesai tuh, sekarang lagi processing. Anak-anak itu udah bikin klip-klip pendek tuh buat di-share di Instagram. Gue mau bikin, males sih. Udah banyak ini anak-anaknya, tapi gue perlu juga buat upload di Instagram sama TikTok buat mancing orang yang panjangnya. Cuma ya kemarin itu gue emang personal banget ya bikin YouTube-nya. Jadi itu bener-bener opinion gue, bukan kegiatan bareng-bareng sama mereka. Gue rekam, soalnya kan emang gue nggak enak juga ya, baru kenal anak newbie kan, baru nongol sekali, masa sih sibuk ngevlog kan nggak lucu juga. Dan gue tau lah banyak juga orang yang mungkin nggak nyaman kalau dikontenin kan. Jadi ya YouTube channel gue udah pasti perspektif gue banget. Mudah-mudahan sih nggak ada yang tersinggung atau apa. Itu cuma opini doang ya, disclaimer dah. Itu cuma opini, dan kita ya awal yang bagus kan dari yang bertahun-tahun nggak pernah ketemu, tapi akhirnya ketemu di motoran. Lucu juga ya, fotografer ketemunya di motoran. Pada saat motret gue nggak pernah bisa datang. Nah ini gue lagi nungguin bini gue supaya bisa keluar. Udah lapar, gue mau makan di RP, kalau nggak di warteg di DS. Lu tau lah tempatnya di mana? Tahu nggak? Gue lupa. Pernah gue rekam nggak? Ya gitulah. Ini gue kalau gue upload nih video udah diupload sih, tinggal nunggu jadi 4K. Anak-anak motor yang RP ini pasti gatel nih. Sekarang udah tanggal 8, biasanya kan mereka tanggal 15-an, tanggal 10 ke atas lah, antara tanggal 10 sampai tanggal 20. Kemungkinan minggu depan gue jalan lagi. 24 hours later. Itu filternya udah gue pasang di GoPro, settingannya 4K apa 5K sih lupa gue. Terus speednya gue pasang di 1/50. Oke, kita mungkin ke RP. Itu pintu udah dikunci belum ya? Yuk kita lihat efeknya gimana. Mudah-mudahan keren, sinematik. Ya harapan gue sih pinggir-pinggirnya ini bakal motion blur. Ya masih nunduk-nunduk nih. Ya jadi gue pasang speed di 1/50.
Jadi kalau motor gue kenceng nanti segala yang bergerak di kiri kanan gue ini bakal motion blur harapannya. Itu ND8 nya murah sih, cuma 60.000. Hasilnya ya warnanya jadi agak lebih warm, tapi gue bisa kompensasiin dari WB sih. Terus saturasinya juga agak turun, jadi vibrantnya gue naikin. Nanti kelihatannya tuh kalau udah di editing tuh. Aduh, ini angkot. Dilihat di monitor laptop. Tuh angkot mau ngapain sih tuh, gak ngerti gue. Gue settingan kamera kayak gini nih ditaruh di spion 1 emang agak bahaya nih. Sebelah kiri terutama ya. Jadi gue kalau mau ke pinggir gue harus agak hati-hati. Takutnya nanti ketabrak dari belakang, tapi yang kanan aman lah. Ya cuma kalau gue perhatiin anak-anak motor terutama yang full pairing tuh, itu spionnya nggak pernah kebuka lebar gini nih. Mereka dilipat biasanya, nanti kena polisi aja. Gue sih masih nurut-nurut aja sih ya, namanya juga keamanan kan. Gue pindahin kamera ke depan. Ya seperti biasa kita lewat tanjakan Sarijan, lagi nurun. Ini emang motion blur itu penting juga sih ya, jadi lebih natural kelihatannya dan lebih sinematik kesannya, seperti mata kita ngelihat aja. Ini kalau siang bolong begini kan speednya tuh bisa jadi dapatnya di atas 1/125, mungkin di atas 1/200 kali, tergantung terang teriknya matahari kan. Nah kalau speednya kenceng ya pasti freeze, bukan freeze, tajam semua ke belakang. Bukan tajam bokeh gitu ya, bukan, motion blur maksudnya. Coba kemarin udah ada nih filter nih, padahal udah on the way ke rumah dah itu, padahal jadi gue pulang nih Andy datang. Ini sekarang hari Senin, orang dengan semangat baru atau enggak semangat malah. Sekarang baru pertengahan bulan kan, belum pada kehabisan duit. Tapi ya tagihan-tagihan tuh kalau gue pribadi sih udah mulai nongol tanggal 15 ke atas tuh. Kayak tagihan internet itu maksimal tanggal 20. Kartu kredit juga maksimal tanggal 20, walaupun gue bayar apa sih akhir bulan. Listrik ya, itu anak sekolah bertiga naik motornya. Gue lihat sekilas di layar monitornya GoPro kayaknya masih terlalu terang ya, speednya apa agak gue lambatin lagi. Cuma kalau lambat nanti nggak ada yang tajam satupun dong, soalnya kan megang kamera aja gue yang gue pakai sekarang nih D750, speed 1/60 aja udah dak-dikduk gue. Tajam gak nih? Waduh, ini bensin gue kedip-kedip. Gue nggak lihat tadi. Apa gue ke air mancur dulu ya buat isi bensin. Ya udah, daripada nanti mogok. Lagian motor injeksi kan nggak boleh bawa, nggak boleh bensinnya di batas minimal katanya kan. Ini jembatan merah termasuk heritage-nya Bogor, dan itu penjara Ledang. Jadi gua pulang dari sini ngecek video hasil jalan di sini. Kan kita lagi ngetes ini nih, judulnya ND8 ya. Itu tuh nurunin berapa stop ya, nanti gue cek di Shopee-nya deh. Perkiraan gue cuma 1 stop deh kayaknya.
perkiraan gue ya. Itu di subnya diem aja. Oh, macet gara-gara ada polisi mau keluar dari kantornya. Ini nanti siang ada mertua gue mau dateng, nginep sampai Rabu nggak salah ya. Ini tuh jembatan Otista kapan beresnya ya, targetnya kan Januari katanya kan, atau dipercepat gitu ya kalau bisa. Repot ini macet gini terus Bogor ya, tapi jumlah kendaraannya emang udah overload sih. A few inches later. Ini tadi gua ngisi oktan 95 jadinya 92 nya nggak ada. Tadi gue sempet tanya kan, lah itu kok mobil boleh 92, alasannya lucu, soalnya ini jalur motor mas katanya. Ya gue tahu itu jalur motor kan, itu ada slotnya tuh 992 kan. Masih lah. Yuk kita ke RP. Lapar coy. Gue pengen makan mie ayam, makan padang bosen. Dan kebetulan nanti siang tuh bini gue masak, jadi gue bisa makan agak dikit. Aduh, ini tukang apa sih ini? Jalannya kok kiri kanan zigzag. Ini gue ngerasa ada yang aneh nih di rem belakang gue. Kok jadi tiba-tiba jadi dalam ya? Kemarin emang niat mau didalemin sih, cuma kan belum diapa-apain. Apa itu apa namanya? Apa kanvasnya udah, orang kalau masuk dari gang keluar ke jalan tuh gitu tuh, nggak ngeliat kiri kanan. Apa kanvasnya habis ya? Sebenarnya lo kalau di jalan tuh nggak usah pikirin, misal nih lo mau klakson terus orang pada teriak gitu ya, bukan apa-apa. Nanti kalau tabrakan beda lagi ceritanya ntar. Mending agak rese dikit lah, biarin amat tuh orang-orang ngomong-ngomong. Kayak tadi tuh ya klakson aja, nggak usah takut diomongin. Ngapain mikirin, mending dia mikirin kalau kita celaka ya. Nanti kalau kita ketabrak sama dia kan nanti alasannya, aduh saya belum kerja, kena covid. Padahal kerjaannya duduk nongkrong lagi, main burung, mungkin mancing kali. Kerja nggak mau ya kan, play victim aja kerjaan. Padahal mah dia yang malas bilang. Itu Padang buka, tapi gue pengen makan mie ayam sih. Ya ini parkir di mana nih? Sinematik ternyata speednya di 1/50. Jadi pengen makan bakso si bapak nih, udah lama. Tapi gue udah mesen mie ayam ya. Ya, mejanya penuh. Jadi makan di belakang. Rame nih sekarang, jam ibu-ibu jemput anaknya. Saking ramenya. Ada teh hangat tuh. Oke, makan dulu yuk. A few moments later. Tadi gue makan mie ayam sama mie baso. Karena mie basonya gue pakai bihun ya. Enak lah. Soalnya bihun sama mie kan di perut ngembang ya.
jadi enek. Tadi baksonya tuh cuma 18.000 ya. Terus mie ayamnya 16, 15 sih, cuma tadi gue mau nungguin kembalian 1000-nya, males. Ya ini nanti sampai studio kita lihat tuh hasilnya gimana. Apakah dia motion blur? Harusnya sih ya. Aduh, ini kagok nih, gue mau nyusul si ibu. Kita ke kiri ke arah RE Marta Dinata. Ya, jadi bakso yang tadi gue makan itu bakso waktu zaman gue masih SMA, udah ada tuh. Dari gue kelas 2 ya, kalau nggak salah dia dagang tuh ini. Jadi tahun 95 mungkin, kalau nggak 94. Masih ada doi di situ. Cuaca hari ini cerah dan cenderung panas, sama kayak kemarin. Kita menuju jalan balik. Jadi nanti itu vlog gua ada 2 preset yang utama ya. Jadi yang standar itu 5.2K, itu yang shutter speednya automatic, jadi untuk di dalam ruangan. Terus sama yang sinematik. Jadi sinematik tuh kalau dinyalain dia otomatis speednya udah 1/50 ternyata. Terus soal warna, ketika dipasang ND filter yang 60.000 ini, itu warnanya jadi turunnya jauh ya, saturasinya. Bukan saturasi turun kayaknya, warnanya nyimpang. Dia nambah warna apa ya, jadi kayak warna orange kayaknya tuh, jadi nambah kuning berarti kan, perkiraan gua. Ya tapi nggak apa-apa lah untuk keperluan motor vlogging ini kan. Tadi vibrantnya udah gue naikin, jadi dia saturasinya udah naik. Vibrant tuh ini apa, semacam saturasi, pernah gue jelasin di kelas. Jadi kalau untuk vibrant itu semua warna udah diangkat sama dia dari awal. Dari awal tuh dalam arti dari awal kita geser atau kita naikin nilainya, itu udah naik semua warna kalau saturasi ya. Tapi kalau misalnya vibrant, itu warna terakhir yang dia ubah itu warna orange, yang notabene itu adalah skin tone. Ya masuk akal kalau dia milihnya vibrant, jadi skin tone-nya itu nggak bakal terlalu nyala nantinya. Di zaman AI gini harusnya udah bisa dibikin artificial intelligence supaya orang tuh kalau naikin saturasi itu nggak bakal ngehajar. Kulit banget bisa harusnya. Atau misalnya kita motret landscape supaya nggak terlalu nyala warnanya ya. Nyala tuh dalam arti merahnya terlalu medok gitu. Itu kan tinggal pasang saturation mask. Gampang itu sebenarnya kalau tahu cara kerja AI-nya kan. Jadi ya saturation mask, luminosity mask itu bisa dibikin action lalu disatuin dalam AI. Jadi yang milih kapan harus pakai luminosity mask, kapan harus pakai saturation mask, AI yang nentuin, bikin actionnya dan nentuin kapan digunainnya. Itu keren tuh pasti tuh kalau misalnya gadget-gadget sekarang udah pakai itu. Kayaknya udah ya, jangan-jangan ya, gue curiganya. Kan itu kan simple, cuma nambah layer doang dan beberapa adjustment kan. Dia itu sifatnya global adjustment masanya, jadi memungkinkan ya, who knows,
Photoshop aja sekarang udah makin keren kan. Kemarin gue udah install yang 2023 walaupun Adobe Fly nya nggak jalan yang buat generating AI, tapi seleksinya gue agak lebih suka. Dia seleksinya lebih pinter ya, jadi gue tinggal sekali pijat select subject atau remove background itu udah lumayan. Itu tinggal kalau melenceng dikit ya kita benerin dikit pakai quick selection ya, quick selection malah yang benernya ya, jadi jauh lebih gampang. Dan banyak tutorial digital imaging yang mungkin udah usang sekarang ini. Usang dalam waktu nggak nyampe 10 tahun ya gitulah. Ini orang kesel kayaknya. Gue juga. Berhentinya nggak mikirin orang lain tuh si mobil. Ya kalian bakal bosen kali ngelihat pemandangan ini terus. Nanti gue sempetin lah seminggu sekali kita keluar, entah sama bini gue, entah gue sendiri ntar, atau sama anak-anak motor, supaya nggak bosen yang lihat videonya ya. Gue ngusahain ngeluarin video tiap hari satu. Kalau kekejar, kalau kayak kemarin kan gue seharian keluar, baru balik sore. Udah gue edit sih beres hari itu juga, cuma uploadnya nggak beres ternyata hari itu kan. Jadi kayaknya untuk menghemat waktu juga lebih baik gue ekspornya nanti dari Premiere ke Full HD aja kali ya. Tapi ngambil gambarnya 5K gitu. Toh yang nonton di TV gede itu kayaknya nggak terlalu banyak juga ya orang zaman sekarang. Orang tuh di TV gede itu nontonnya bukan YouTube tapi Netflix gitu-gitu. YouTube tuh kalau di jalan, di kereta, di jalan misal, orang mungkin bisa buka YouTube. Ini nggak tahu nih gue mau ngeluarin reels kayak, aduh asa males banget deh. Itu anak-anak itu pakai lagu apa sih kemarin, Kangen Band apa sih si Andri tuh, itu bisa loh nggak ke band, itu kan copyright, nggak tahu deh gimana tuh. Apa emang bisa ya kalau di situ? Nggak mungkin kayaknya. Nanti udah capek-capek bikin di band lagi ntar. Ini usaha di sini nggak terlalu jalan kayaknya, yang di daerah-daerah sini nih. Gue perhatiin ganti-ganti melulu. Gila. One pair of pants later. Ya belanjaan udah, tinggal balik. Ya nanti habis ini kalian bisa lihat hasilnya. Speed 150 cinematic. Gue udah mau perjalanan pulang, udah deket rumah. Tadi beli apa, telur dulu sekilo. Ini mau nyebrang susah cuy. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.